Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pembacaan ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang dilakukan oleh Ustaz Miftahul Khair. Kiranya kami ucapkan terima kasih. Kemudian langsung saja kita masuk kepada acara inti, yaitu kultum atau tausiah kita yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Ilham Sarjana Hukum. Kepadanya kami persilakan dengan hormat. Saingan kepala bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi'ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi qarabati wa azwaji dhurriyyati ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Pimpinan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Sape, yang saya hormati rekan-rekan karyawan dan karyawati di dalam jajaran Kantor Urusan Agama Kota Sape, hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa memberikan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan beberapa rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, dan masuk salah satu yang paling mulia, yang paling utama kali diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berwajah di tempat yang sederhana ini.
Mudah-mudahan keberadaan kita senantiasa mendapat perlindungan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kaum muslimin dan muslimat, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini pun bersama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan ada beberapa tipe dan karakter biasanya. Mudah-mudahan dari salah satunya ada pada diri kita semuanya. Amin. Ya, mengklasifikasikan karyawan atau pejabat kantor didekatkan dengan istilah hukum yang digunakan bagi kita setiap hari. Pendekatan ini sama sekali bukan mencampur aduk antara hukum dengan keadaan kita. Ini karena makna dari istilah hukum ini sangat sederhana dan juga supaya kita mudah memahami. Ya, ini diambil dari buku M.H. Ainun Nadim. Nah, Bapak Ibu para hadirin sama-sama berbahagia. Ada tipe dengan istilah hukum keseharian kita. Yang pertama, ada karyawan istilahnya wajib. Ya. Apa itu kaidah wajib? Apabila dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Nah ini artinya ini memiliki ciri-ciri. Ya, artinya keberadaannya sangat disukai, sangat disenangi, dan apabila tidak keberadaannya, orang-orang di sekitarnya merasa kehilangan. Nah ini. Ya, kenapa dia senang disukai? Tutur katanya, kelakuannya sopan santun dan akhlakul karimah, selalu membawa penyejuk baik bagi hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga apapun bentuk suruhannya bukan suatu perintah. Ya, karena bawaan-bawaan dari karakternya selalu disenangi oleh teman-teman di lingkungan. Ini mudah-mudahan tipe yang pertama ini ada pada diri kita ya. Yang kedua, ada tipe karyawan itu yang sunnah. Apa itu kaidah sunnah? Apa dikerjakan mendapat pahala, tidak ya dikerjakan rugi. Ya, rugi. Nah ini ya artinya tipe ini adalah ketika kehadiran dan keberadaannya memang menyenangkan, tetapi kalau tidak keberadaannya di lingkungan atau di kantor, ya orang-orang tidak merasa kehilangan. Jadi kelompok ini hampir mirip dengan sebagian yang telah diuraikan di atas ini. Ya, sehingga kepribadian menyenangkan. Hanya saja orang ini ketika dia tidak ada, lingkungan di sekitarnya tidak merasa kehilangan. Ya, kenangannya tidak begitu mendalam. Nah, andai saja kelompok ini lebih berilmu, ya, dan bertekad mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan dengan tulus dan sungguh-sungguh, niscaya dia akan naik ke tingkat golongan yang pertama tadi, wajib. Nah, terus ada karyawan, ya kita ingat, terutama saya sendiri ini, ya mubah, kaidah mubah dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan nggak apa-apa, boleh tinggalkan ibarat sang berdebat ya. Nah ini, ya artinya kehadiran kami bawa arti apapun, baik manfaat maupun mudaratnya, ya. Dan kepergiannya orang pun tidak merasa
kehilangan juga. Nah, karyawan IP ini adalah orang yang tidak mempunyai motivasi atau asal-asal saja biasanya. Nah, sehingga tidak memikirkan kualitas prestasinya atau kemajuan perbaikan dalam hal produktif lainnya. Ini sungguh IP ini menyedihkan memang ya, karena jika hidup yang sekali-kalinya ini tidak memang harus segera dipelajari latar belakang penyebabnya. Andai kata bisa dimotivasi dengan kursus atau pelatihan rotasi kerja, mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat dari. Nah, kemudian ada tipe apa itu makruh, ya, apa itu makruh? Kaidah makruh, kalau dikerjakan tidak apa-apa, ya. Kalau ditinggalkan berapa kali? Jadi hebat. Ya kayak itu ya. Ini adanya tidak menimbulkan masalah, tapi tidak adanya menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Adanya tidak adanya menimbulkan masalah. Bukan masalah lagi. Dan ketika dia tidak ada, tidak menjadi masalah. Nah ini, bila dia di kantor, ya kadang-kadang mengganggu. Ya. Ini mengganggu kinerja dan suasana orang lain, menimbulkan kegiatan besar. Jadi dia membuat, ya, ini membuat orang-orang tidak nyaman sekitarnya, ya. Atau kerjanya malah dapat terwujud bila dia tidak ada. Kegiatan-kegiatan yang ada akan terwujud ketika dia tidak ada. Nah, kemudian yang kelima, tipe haram. Apa itu haram? Haram dikerjakan mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Ya, dari mana? Nah, ini kehadirannya sangat merugikan, dan ketidakhadiran pun, ya, ketika dia tidak ada sangat diharapkan juga. Kalau memerlukan ketika dia tidak ada. Nah, senang doanya. Ya, orang tipe seperti ini, ya, manusia yang termalu dan hina karena sangat dirindukan ketika dia tidak ada. Sangat dirindukan. Nah, padahal itu yang dilarang ya. Nah, ini. Tentu saja Bapak Ibu semua berbahagia. Ini adalah karena buah perilaku kita sendiri, dan juga ya tidak ada perbuatan yang tidak kembali kepada diri kita masing-masing. Alam orang ini sangat buruk bagi penyakit kronis yang bisa menjalar di seluruh tubuh kita, sering memfitnah, adu domba dan sebagainya. Nah, pendekatan dia adalah apa istilahnya? Istilahnya trouble yang akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menimbulkan kategori di atas tadi. Ya, kira-kira kita ini di kelompok yang mana? Mudah-mudahan kita kelompok yang pertama. Ya, ketika kita wajib adanya pada diri kita masing-masing. Semoga ini menjadi bahan dari mana, agar hidup yang hanya sekali ini kita dapat merubah diri kita dan mempersembahkan yang terbaik yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Mari kita jadikan manusia yang berwajibah. Semoga demikian adanya bagi kita yang hadir ini bermanfaat dunia dan akhirat. Manusia minta Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa lagi. Itulah materi imtak yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Ilham Sarjana Hukum, kepada kami aturkan banyak terima kasih. Mungkin kita berikan kepada para terkait pengantar pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepadanya dipersilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik dan inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, pada Jumat yang berbahagia ini, kita masih dipertemukan dengan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kita menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita sebagai ASN, PNS, untuk melayani umat. Kemudian salawat dan salam lalu kita hantarkan atas junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia besok yang mungkin kita. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada kita semua, karena pada hari ini kita yang kedua kali untuk melaksanakan program yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita selesaikan. Di tiap Jumat kita melaksanakan kultum untuk seluruh. Apa tujuan daripada kultum ini? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali diri kita. Kita bukannya tidak bisa agama, kita paham agama kita semua, tapi kadang-kadang kita lupa. Maka dari itu, sekali lagi, tujuan utama daripada kultum ini adalah kita saling mengingatkan. Siapa tahu yang kita lakukan salah, malah kita kerjakan. Yang tidak benar kita kerjakan, malah yang benar pun kita tidak mau melaksanakan. Maka dari itu sekali lagi, untuk kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bekerja dengan moto kita, yaitu moto kepentingan agama yang ada dalam lambang, yang ada dalam dada kita samping kiri. Ada logonya, yakni ikhlas beramal. Kita ikhlas beramal ini adalah ikhlas untuk segala-galanya. Ikhlas dalam melayani masyarakat, ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam menerima, dan lain-lain sebagainya. Maka oleh sebab itu sekali lagi saya berharap dengan adanya kultum ini, mari kita dengarkan dan mari kita ikuti di tiap-tiap hari Jumat itu kita datang lebih awal lagi. Paling terkelak untuk minggu depan, saya berharap itu jam 7.30 ada semuanya. Saya berharap karena jam 7.30 itu ada jam absen bagi yang ASN dengan PNS, kemudian anak-anakku yang lain. Walaupun di hari-hari berikutnya kita datang jam 8 dan jam 8, tapi khusus Jumat paling terakhir kita datang hari pada jam 7.30 yang anak-anak sekalian ya, itu harapan saya. Kemudian yang berikutnya akhir dengan itu pendapat dokter. Hari ini tidak ada yang bisa pulang, tidak ada yang boleh pulang, mau izin apapun tidak boleh ada yang pulang tadi sampai sore, sampai mungkin pada sampai jam 2. Anak-anak yang perempuan sholat di sini ya, karena ada ajaran kecil nanti di sini ya. Mungkin para ustaz nanti pulang ya, pada dulu pulang pergi lupa, tapi habis itu kembali lagi ada itu hajatan Ibu Nawan. Alhamdulillah. Dan kepada hajatan kita semua di dalam. Iya, bukan Ibu saja. Mungkin nama itu ada bodoh. Iya, kita ada pikir punya sedikit bodoh deh. Kalau pikir hamat di luar kamala. Iya. Iya. Kalau mau pikir kalau saya maka seperti itu. Terima kasih atas kebersamaan kita. Dan mudah-mudahan kebersamaan ini akan kuat untuk selama-lamanya, selama kita masih bernaung di bawah
moto kita, moto Kementerian Agama yang ikhlas beramal. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Perusahaan Agama Kecamatan Sabda. Untuk itu kami aturkan banyak terima kasih. Kemudian tidak lupa dalam sebuah acara tidak diiringi dengan doa. Maka dari itu kami persilahkan dengan hormat kepada Al-Ustaz Khairuddin SPD MPD untuk memimpin doa pada pagi hari. Kepada Ustaz kami berikan. Amin amin. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Jami'al mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itulah pembacaan doa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Khairuddin kepadanya kami aturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah yang mendatangkan Allah. Amin amin. Dan demi kemajuan kantor kita tercinta. Amin. Dan mari kita masuk kepada rangkaian acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.